Shalom teman-teman semua. Ya, hari ini untuk minggu pertama ibadah koper berjalan, kita online ya, tapi tetap semangat dan kita doakan negeri kita agar bisa segera pulih. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian, doa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri, Tuhan, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Bapa, berkati ibadah online kami Tuhan, berkati para penonton Tuhan, jemaat dan pemuda GPDI Philadelphia Tuhan. Biarlah mereka merasa terberkati Tuhan. Dan di masa pandemi ini Tuhan, kami mendapat kekuatan dari-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan memuliakan nama-Mu, memuji dan meninggikan Engkau. Berkati kami Bapa. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman masih semangat ya yang di rumah, tetap jaga kesehatan dan terapkan 3M ya. Dan mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersyukurlah. Jangan sampai ada yang lelah ya. Jangan sampai ada yang capek, karena kita bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian Jangan Lelah. Dan menopang
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta muda ya selaku pembina rohani Koper GPD Philadelphia. Dia sanggup, Tuhan sanggup melakukan apapun di kehidupan kita. Kau mulia Bapa. Mari kita lebih sungguh lagi menyanyikan lagu ini. Dia sanggup melakukan apapun di masa ini pun dia sanggup untuk menolong kita. Menteri
sebenar-benar terberkati Bapak perwakilan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, selamat malam, selamat mengikuti ibadah online bagi seluruh pemuda dan remaja Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Malam hari ini kita kembali ibadah online sebab pemerintah kita untuk memberikan sebuah perintah bahwa adanya PSBB ketat Jawa Bali, maka kita sebagai warga negara yang baik, kita harus taat. Dan kita jika tidak ada perubahan, maka kita tetap melaksanakan ibadah online hari ini dan hari Sabtu yang akan datang. Kita berdoa supaya Indonesia, khususnya Jakarta, dalam keadaan kondusif, kembali zona hijau, dan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saya memberikan pesan kepada kita semua supaya kita tetap taat kepada protokol kesehatan, supaya kita menjadi salah satu orang yang bisa memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Oleh karena itu, mari kita jaga Indonesia, mari kita jaga Indonesia, jaga Jakarta, kita menjaga keluarga kita, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal kembali, dengan cara kita taat kepada peraturan pemerintah, taat kepada protokol kesehatan, dan juga taat menjaga diri kita sendiri. Haleluya, malam hari ini saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ya saya katakan ini studio ya. Baik pemuda-pemuda yang mendengar firman Tuhan atau yang ikut ibadah online malam ini, baik melalui Facebook, melalui Instagram, maupun ada orang tua, bapak ibu juga yang mengikuti ibadah ini. Semua kita sama-sama diberkati Tuhan malam hari ini. Tema firman Tuhan malam hari ini yang saya akan sampaikan adalah mengalahkan dunia. Sekali lagi, tema renungan firman Tuhan malam hari ini, mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan kecemasan, mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa, mengalahkan berbagai ancaman-ancaman yang membuat kita terintimidasi. Oleh karena itu, apalagi di masa pandemi ini, masa yang orang bilang cukup mencekam, ya, di mana-mana terpapar COVID-19. Ada ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Ada kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa. Dan saya mau katakan malam hari ini, mari kita mengalahkan dunia bersama-sama. Mengalahkan segala ancaman-ancaman yang mengintimidasi kita. Ancaman-ancaman atau ketakutan-ketakutan yang membuat iman kita semakin kecil, yang membuat iman kita goyah, yang membuat pengharapan kita menghilang, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita menyerah. Malam ini firman Tuhan akan mengajak kita bersama-sama supaya kita bisa mengalahkan dunia ini, mengalahkan pengaruh dunia ini, mengalahkan segala macam yang sedang mengintimidasi kita. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya baca. Judulnya ialah iman yang mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah
Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang setuju katakan amin. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan haleluya. Kurang kencang haleluya. Temanya malam ini adalah mengalahkan dunia. Dunia yang dimaksud di sini bukan dunia, bukan bumi yang sedang kita huni. Dunia yang dimaksud firman Tuhan bukan sebuah bangsa, sebuah tanah air, sebuah negara, sebuah bumi di mana kita berada. Bukan. Jadi dunia yang dimaksud di sini adalah dunia kejahatan, dunia dosa, dunia yang mempengaruhi kehidupan kita untuk jauh dari Tuhan. Dunia yang membuat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dunia yang dimaksud di sini adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegentaran. Dunia yang dimaksud di sini adalah dunia yang penuh dengan hal-hal yang jahat. Nah, Alkitab berkata, siapakah yang mengalahkan dunia? Nah, malam hari ini orang-orang yang mengalahkan dunia adalah kita. Ya kan? Tadi sebuah kalimat tanya atau kata tanya. Siapakah yang mengalahkan dunia? Yang mengalahkan dunia adalah kita. Mengalahkan dunia ini tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Tidak bisa dikalahkan dengan senapan. Tidak bisa dikalahkan dengan amunisi. Tidak bisa dikalahkan dengan berbagai alat-alat teknologi yang begitu canggih. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Ya kan? Mungkin sekarang dalam kondisi seperti ini kita sedang menghadapi dunia ketakutan. Dunia kekhawatiran. Ya kan? Takut kena COVID, ya kan ya? Takut ya. Takut diputus pacar anak-anak muda ya. Takut pacarnya diambil bisa juga. Takut nggak bisa bayar uang sekolah. Takut nggak bisa bayar uang kontrakan. Takut nggak bisa lanjut sekolah kan begitu. Atau banyak ketakutan. Itu namanya pengaruh dunia. Apalagi sekarang katanya ini simpang siur tentang berita vaksin. Ya kan? Jadi banyak orang ketakutan tentang vaksin. Ada yang bilang itu dari antikris. Ya kan? Ada yang bilang vaksin itu nanti bisa malah membuat kita semakin parah gitu kondisinya. Jadi ketakutan semacam ini adalah merupakan pengaruh dunia. Ya kan? Atau ada orang tua sedang menghadapi ketakutan, takut anaknya, ya kan, terlibat dalam pergaulan yang buruk, ya kan? Takut bangkrut dan berbagai macam pengaruh-pengaruh duniawi ini yang menggoncang iman kita, yang menggoncang pengharapan kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itu semua pengaruh duniawi. Nah, malam hari ini saya mau kasih tahu kepada kita bagaimana cara kita mengalahkan dunia. Dunia penyakit, sakit penyakit. Ada banyak orang Kristen karena kondisi keadaannya dalam keadaan sakit, dia mulai ragu tentang Tuhan. Dia mulai bimbang tentang Tuhan. Tuhan masih ada apa enggak ya gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teman-teman pemuda, remaja, apa yang sedang kau hadapi? Dunia macam apa? Dunia seperti apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Pengaruh pergaulan burukkah? Kejahatankah? Dunia kejahatan? Dunia alkohol, dunia narkoba, dunia pergaulan yang buruk, apa saja. Mungkin ada ketakutan-ketakutan yang mencekam
anak-anak muda, atau orang tua, atau siapa saja yang sedang menonton ini. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat ada 3 rahasia mengalahkan dunia, kata firman Allah. Siapakah yang mengalahkan dunia? Dan bagaimana caranya mengalahkan dunia? 1. Orang yang bisa mengalahkan dunia adalah dia yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan tadi ayat yang pertama, 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama, setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ayat yang kelima dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya, yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Inilah jenis orang, model orang, kelompok orang, bagian orang yang bisa sanggup mengalahkan dunia adalah dia yang percaya, yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini dibutuhkan hari-hari ini. Di akhir zaman ini dibutuhkan orang-orang yang benar-benar beriman teguh kepada Yesus. Dibutuhkan orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ada banyak penderitaan. Di akhir zaman ini nanti ada banyak sakit penyakit. Saya mau katakan, saya tidak meramal, saya tidak memprediksi, tetapi saya menurut firman Tuhan bahwa semakin dekat kedatangan Tuhan, penderitaan semakin banyak, kejahatan semakin meningkat, kriminalitas semakin meningkat, sakit penyakit semakin meningkat. Kita tidak tahu bahwa setelah COVID-19 ini, kita tidak tahu apa nanti penyakit apa, virus apa, bakteri apa yang akan terjadi yang lebih ganas daripada COVID-19. Kejahatan apa lagi yang terjadi? Saya mau katakan bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan, di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hal-hal yang misteri bagi kita, yang membuat kita susah. Dengar baik, membutuhkan orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen, karena penderitaan, karena pergumulan, karena sakit penyakit, banyak orang meninggalkan Yesus. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang meninggalkan imannya. Banyak orang menjual Yesus. Kenapa? Karena tidak kuat menghadapi penderitaan, tidak kuat menghadapi godaan, tidak kuat menghadapi dunia ini, tidak kuat menghadapi penderitaan, tidak kuat menghadapi sakit penyakit, tidak kuat menghadapi beban yang berat, tidak kuat memikul salib, tidak kuat menghadapi kesusahan, tidak kuat menghadapi godaan goncangan dunia yang begitu hebat. Tetapi orang-orang yang bisa mengalahkan dunia adalah dia yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Walaupun susah, tetap percaya Yesus. Walaupun menderita, walaupun sakit, walaupun beban berat, walaupun pikul disalib, walaupun salib dipikul, walaupun banyak pergumulan, kesusahan ekonomi, kesusahan apapun, penderitaan apapun, pergumulan apapun yang datang di dalam dunia ini, tetap ikut Yesus, tetap percaya Yesus sungguh-sungguh, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Iya kan? Ada lagu bilang begini kan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kemenangan. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika ikut Tuhan itu senang-senang saja. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika ikut Tuhan itu nggak ada masalah.
nggak ada penderitaan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita ikut Tuhan itu, kita hidup dalam kelimpahan. Saya mau katakan bahwa ketika ikut Tuhan, kata Yesus, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini pandemi, ini COVID-19 ini merupakan ujian iman. Ini merupakan salib yang kita pikul. Dan di tengah-tengah kita memikul salib ini, di tengah-tengah kita menghadapi dunia ini, pengaruh dunia yang begitu kuat ini, begitu hebat, saya mau katakan satu-satunya atau salah satu cara mengalahkan dunia ini adalah dengan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, berpegang teguh kepada Yesus apapun yang terjadi. Persoalan, masalah, pergumulan, beban berat, penderitaan, apapun yang terjadi, tetap beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah menjual Yesus. Jangan pernah menjauh dari Yesus. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah bersungut-sungut. Katakan dalam segala keadaan, segala kondisi, segala situasi apapun, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia Allah yang setia, yang selalu menyertai kita. Ia tidak pernah membiarkan kita. Ia tidak pernah melupakan kita. Ia Allah yang baik, Yesus yang baik, siap menolong kita, siap memberkati kita, siap menyertai kita, siap bersama-sama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa dan bagaimana cara mengalahkan dunia yang begitu hebat pengaruhnya hari-hari ini? Dikatakan, yang kedua adalah dia orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ingat, itu yang kedua ya. Orang-orang yang bisa mengalahkan dunia ini adalah dia yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya kan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak muda, anak-anak remaja yang saya kasih dalam Tuhan, mana yang lebih besar kasihmu? Kasihmu kepada Tuhan atau kasihmu kepada pacarmu? Kasihmu kepada kekasihmu? Misalnya ini pacar kita, kekasih kita, telepon kita, yang jemput aku dong, yang ada saya ada di alamat ini, sekalipun hujan deras, petir menyambar pohon-pohon, ya kan, angin badai topan datang menerpa, dia tidak takut demi menjemput sang kekasih. Bagaimana dengan pas ibadah pemuda remaja, pas hujan besar, datang apa enggak? Ya kan? Datang apa enggak ibadah? Jangankan hujan besar, baru hujan rintik-rintik saja enggak jadi berangkat ke gereja. Kenapa? Aduh, ini mau hujan ini. Tapi kalau pacarnya yang bilang, jemput aku yang walaupun topan datang menerpa, badai datang menerpa, itu petir sambar menyambar, dia nggak bakal takut. Dia starter motornya, pakai jas hujan, jemput pacarnya. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih besar kasihmu, cintamu kepada Tuhan atau kepada kekasih? Ya kan? Bagaimana kalau ke gereja, ke ibadah? Ya kan? Aduh, ini kayaknya udah mendung ini, ya kan? Nggak jadi ke gereja. Atau baru ini sedikit, apa namanya, baru pusing-pusing dikit, nggak mau ke gereja, nggak mau melayani. Alasan. Tapi kalau sama kekasih, luar biasa. Bagaimana kalau ngobrol dengan kekasih dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, betah. Bagaimana waktu ibadah, hanya baru 5 menit udah ngantuk. Doa 5 menit udah ngantuk. Tapi kalau dengan pacar jam 6 sore sampai jam 12 malam, betah, nggak ada ngantuknya, nggak ada capeknya. Berarti mana yang lebih cinta? Cinta Tuhan atau cinta kekasih? Ayo. Katanya aku mengasihi Tuhan, kalau nyanyi aku mengasihi
Engkau Yesus. Alah, pusing sedikit gak melayani, pusing sedikit gak mau ke gereja. Apaan itu? Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Wih, luar biasa kalau dia nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apaan? Baru tersinggung sedikit, ya gak mau ke gereja, ya gak mau melayani. Apaan ku mau cinta Yesus selamanya? Itu cuma di bibir, manis di bibir, memutar kata, ya, itu. Ya kan? Katanya mau setia melayani Tuhan, katanya mau cinta Tuhan. Orang yang bisa mengalahkan dunia adalah dia yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi tetap mengasihi Tuhan. Amin. Mau pandemi kek, ya kan? Mau apa kek keadaannya, kondisinya, ia tetap mengasihi Tuhan. Ia tetap berkata, Tuhan, Engkaulah kekasih jiwaku. Amin. Begitu, tetap melayani Tuhan. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan bergumul, walaupun sedang ada persoalan, walaupun sedang ada penderitaan, walaupun sedang ada pergumulan, walaupun sedang ada beban berat, walaupun sedang ada masalah, walaupun sedang ada salib yang sedang dipikul, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap maju, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah mundur. Kenapa? Karena sang kekasihnya, Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, aku cinta Tuhan lebih dari aku mencintai dunia ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang yang cinta, orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh adalah dikatakan tadi, di sini dikatakan bahwa inilah tandanya, ini buktinya, ya. Yang 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kedua. Ini tandanya, ini buktinya. Ini ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan ialah, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Melakukan firman Allah. Melakukan kehendak Allah. Melakukan keinginan Allah. Dia hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan kemauan Allah. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah tandanya. Inilah buktinya. Inilah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh adalah seluruh hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Seluruh hidupnya melakukan perintah-perintah Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan firman Allah. Pikirannya sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ketika engkau tidur, wah, kamu tidur, benar-benar dia tidur merem, tapi dia sedang memikirkan pacar orang lain. Nah, itu dosa loh ya. Dia sedang tidur, tetapi dia sedang merancangkan kejahatan kepada temannya. Nah, itu dosa. Ya kan? Alkitab berkata di dalam Filipi, ya, pikirkanlah apa yang benar, apa yang mulia, apa yang disebut kebajikan, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang disebut dengan hal-hal yang baik. Pikirkanlah semuanya itu, miliki pikiran Kristus. Ya kan? Ini orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia hidup sesuai dengan firman Allah. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh adalah orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita ibadah online. Ya kan? Aduh kakek, gimana mau ibadah? Habis pulsa, habis kuota. Ayo, kalau nonton games berjam-jam ada kuota. Ini ibadah paling 1 jam. Nggak ada kuota. Tapi kalau main games, PUBG ya, ini sekarang PUBG ya. Waduh, sampai tengah malam itu ada kuotanya. Kok bisa? Ibadah kok nggak ada kuotanya? Itu alasan. Itu namanya orang nggak mengasihi Tuhan. Harusnya kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, udah tahu, nanti ini ibadah pemuda remaja ya. Online lagi ibadah online. Aduh, saya tidak mau menghabiskan kuota saya untuk main games. Saya mau siapkan kuota saya untuk beribadah kepada Tuhan. Itu namanya orang mengasihi Tuhan lebih dari Mobile Legend, lebih dari PUBG, lebih dari YouTube, nonton games dan sebagainya. Itu namanya orang mengasihi Tuhan. Dia bilang, aduh,
Kalau ada yang ngajak dia, ayo main games, enggak. Ini kota saya, ini saya sedang mempersiapkannya untuk ikut ibadah online malam ini. Amin. Itu namanya mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iya kan? Dia punya jam-jam doa, dia punya persekutuan dengan Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat sepenuhnya kepada firman Allah. Firman Tuhan bicara apa? Firman Tuhan ngomong apa? Dia berkata, yes, aku melakukannya. Ciri berikutnya, ciri lain daripada atau tanda-tanda yang lain daripada orang yang mengasihi Tuhan adalah dia mengasihi sesamanya. Dia mengasihi sesamanya. Ya kan? Orang yang mengasihi sesamanya, dia nggak ada kebencian dalam hatinya. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada akar pahit. Ya kan? Tapi saya heran sampai sekarang, ya kan? Bertengkarnya 2, 3 tahun, 5 tahun yang lalu, ya kan? 5 tahun yang lalu ada konflik. Sampai sekarang masih ingat-ingat di dalam hati. Belum diampuni. Katanya aku mengasihi Tuhan. Dengar baik. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Kalau orang berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama, tidak mengampuni sesama, tidak berbuat baik kepada sesama, itu bohong. Bohong. Sebab orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pasti juga ia mengasihi sesama. Amin. Ini orang di dalam hatinya masih ada, ini aku nggak suka ketemu dengan dia. Dia udah menyakiti aku, dia udah mengecewakan aku, dia udah membuat aku sakit hati. Aku nggak mau lagi lihat mukanya. Aku nggak mau melayani bareng dengan dia. Aku nggak bisa memaafkan dia. Aku bisa mengampuni dia. Ya, saya mau katakan, kamu orang-orang Kristen yang munafik. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesama. Amin. Engkau mengampuni dia, engkau berbuat baik kepadanya, engkau menyayangi dia. Dalam hatimu tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati. Engkau melepaskan kasih, pengampunan, dan perbuatan baik kepada sesama. Engkau menolong dia, engkau memberikan dia motivasi agar dia bangkit imannya. Ini orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencari jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, menginjil, memberitakan firman Tuhan agar banyak jiwa-jiwa, agar banyak anak-anak muda datang kepada Tuhan. Amin. Inilah orang-orang yang bisa mengalahkan dunia, adalah dia yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh tandanya adalah dia melakukan perintah Tuhan, dia mengasihi sesama, dan dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang terakhir, siapakah orang-orang yang bisa mengalahkan Tuhan? Di sini dikatakan adalah orang yang lahir baru. Orang yang sudah lahir baru, dialah yang bisa, yang mampu mengalahkan dunia. Ini kita baca ayatnya tadi dalam 1 Yohanes pasal 5. Ayat yang pertama tadi. Kalau teman-teman di rumah, saudara-saudara baca di rumah, ayat 1 sampai ayat yang kelima ini, kata lahir itu diulang berkali-kali. Misalnya dalam ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Nah, ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi siapa yang bisa mengalahkan dunia? Yang mengalahkan kejahatan, yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan pengaruh-pengaruh duniawi ini? Siapa? Yang ketiga, dia yang sudah lahir baru. Lahir baru itu apa sih? Apakah kita perlu lagi dilahirkan seperti bayi? Bukan. Apa kita seperti pertanyaan Nikodemus kepada Yesus? Apakah kita perlu lagi masuk ke dalam perut ibu kita lalu dilahirkan kembali? Bukan. Lahir baru di sini adalah kehidupan yang baru, seperti seorang bayi begitu dia dilahirkan, dia dalam keadaan baru. Artinya dia punya hidup yang baru.
Artinya dia bertobat sungguh-sungguh, punya pikiran yang baru, hatinya baru, pikirannya baru, sifatnya baru, sikapnya baru, kelakuannya baru, tabiatnya baru, karakternya baru, seperti Kristus. Inilah yang disebut lahir baru. Kata-katanya baru. Kalau selama ini kata-katanya hanya menyakiti orang, kata-katanya kotor, kata-katanya jorok, kata-katanya hanya mengecewakan orang. Setelah lahir baru, kata-katanya berubah menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang memberkati. Di dalam mulutnya tidak ada lagi kata-kata kotor, tidak ada lagi kata-kata jorok. Di dalam mulutnya tidak ada lagi kata-kata yang melemahkan, menjatuhkan, menyakiti orang lain. Tetapi ada kata-kata yang membangun dan memberkati. Katakan amin. Itu orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru, pikirannya baru. Dia nggak punya pikiran kotor, pikiran jorok. Pikirannya, pikiran-pikiran yang memuliakan Tuhan. Pikiran-pikiran yang menyenangkan Tuhan. Pikiran-pikiran yang memuliakan Tuhan. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah bertobat adalah orang yang perilakunya, perbuatannya baru. Yang mencuri tidak mencuri lagi. Yang judi tidak judi lagi. Ya kan? Yang suka nonton porno tidak lagi suka nonton porno, misalnya. Apalagi? Yang malas tidak malas lagi menjadi rajin. Yang suka berkelahi, yang suka tawuran, tidak lagi tawuran. Apalagi? Pokoknya semua hidup lama, karakter lama, sifat lama. Yang suka melawan orang tua setelah lahir baru, tidak melawan orang tua. Apalagi? Yang pokoknya yang suka berbuat dosa, suka berbuat kejahatan, sekarang sudah bertobat, lahir baru. Dia tidak melakukan lagi segala kejahatan. Dan itulah orang-orang yang bisa mengalahkan dunia. Orang yang sudah lahir baru, orang yang bisa bertobat, pasti bisa mengalahkan dosa, pasti bisa mengalahkan kejahatan, pasti bisa mengalahkan hawa nafsu, pasti bisa mengalahkan pengaruh-pengaruh duniawi ini, pasti bisa mengalahkan segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa kegelapan. Karena dia sudah lahir baru di dalam Yesus. 2 Korintus pasal 5:17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ini tahun baru ya, tahun 2021. Segala sifat, tabiat, karakter tahun 2020 tinggalkan dan katakan, aku masuk di tahun yang baru, hidup yang baru, karakter yang baru, pikiran yang baru, pertobatan yang baru di dalam Tuhan. Maka engkau pasti bisa mengalahkan dunia. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, sampai disinilah kebenaran firman Tuhan. Ingat, malam ini temanya mengalahkan dunia. Bagaimana cara mengalahkan dunia? Siapakah orang yang mengalahkan dunia? Yang pertama, dia yang beriman teguh atau beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Yang kedua, dia yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh adalah melakukan perintah Tuhan, mengasihi sesama. Dan yang terakhir, yang ketiga yang bisa mengalahkan dunia, dia yang sudah lahir baru, alias dia sudah bertobat dan hidup baru di dalam Yesus. Hendaklah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, dan mulai malam ini dan seterusnya kita umat-umat pemenang. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, haleluya, haleluya. Mari katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari sama-sama kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, meskipun persoalan, meskipun pandemi, aku
angkat tangan, sama-sama katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan, katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adikku sekalian, pemuda remaja, atau bapak ibu saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah online pemuda remaja, kitalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Dunia yang jahat ini, dunia yang penuh dengan dosa ini, dunia yang penuh dengan pengaruh-pengaruh yang membawa kita jauh dari Tuhan, dunia yang penuh dengan ketakutan, dunia yang mencekam, dunia yang penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Tuhan berkata, kita mengalahkan dunia. Bagaimana cara kita mengalahkan dunia? Apabila kita beriman sungguh-sungguh, beriman teguh kepada Tuhan, walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak pergumulan kita hari-hari ini, tetap berpegang teguh kepada Yesus, tetap beriman kepada Yesus. Jangan sampai goyah imanmu, jangan sampai engkau jauh dari Tuhan, jangan sampai engkau kecewa dengan Tuhan. Jangan kau berkata, doaku belum dijawab. Percayalah, Tuhan tidak pernah berubah. Tetap percaya kepada Tuhan, Ia pasti menolong engkau. Dalam segala kondisi keadaan kita tetap mengasihi Tuhan. Pandemi ini, persoalan itu merupakan ujian dari cinta kita kepada Tuhan. Karena cinta itu, kasih kita kepada Tuhan perlu dimurnikan, perlu diuji. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan sekalipun kita menderita? Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan sekalipun engkau dalam punya masalah persoalan? Apapun keadaanmu hari-hari ini, saudara-saudaraku, mungkin engkau sakit, mungkin engkau kekurangan, mungkin engkau dalam persoalan. Katakan, Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau, Tuhan. Saudara-saudara, kita ada di tahun 2021. Ini sudah dekat kedatangan Tuhan. Mari kita hidup baru, bertobat sungguh-sungguh, lahir baru di dalam Tuhan, sehingga kita orang-orang yang mengalahkan dunia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah memberikan kami kuasa untuk mengalahkan dunia, kami bersyukur malam ini ibadah online pemuda remaja bisa terlaksana dengan baik dari awal hingga selesai. Semua karena kemurahan hati Tuhan. Segala sesuatu yang sudah kami lakukan dalam pelayanan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, worship leader, singers Tuhan, para musisi, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, anak-anak muda yang ikut ibadah malam ini, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah mereka, bahkan orang tua kami yang juga ikut ibadah, semua kami diberkati Tuhan. Semua kami adalah orang-orang percaya yang mengalahkan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan firman Allah. Terima kasih buat kebenaran Tuhan yang meneguhkan kami malam ini, sehingga mulai malam ini kami keluar lebih dari seorang pemenang,
karena kami orang-orang yang telah mengalahkan dunia dan terus mengalahkan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami, dengan kasih kami, dan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati terus anak-anak muda remaja di rumah yang sakit. Kami berdoa malam hari ini, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka yang sakit, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka Tuhan, bangkitkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit mereka sudah dilenyapkan Tuhan, dan mereka sehat sempurna ya Tuhan. Orang tua kami, jemaat-jemaat Tuhan juga yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka semua, pulihkan mereka semua, mengalir darah-Mu, mengalir bilur-bilur-Mu, dan sembuhkan segala umat-umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Dalam kekurangan, dalam masalah persoalan apapun, Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan Tuhan menyertai dan melindungi kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat sejahtera. Dan seluruh yang sudah menyaksikan ikut ibadah online malam hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah beribadah, dan mengakhiri ibadah kami malam ini sambil menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah, meluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.